Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara dan teman-teman sekalian. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali dalam podcast Ngulik Firman. Dan di kesempatan kali ini, di video ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita mengenai Rut. Tetapi sebelum kita membahas, saya ingin meminta maaf karena selama beberapa minggu kemarin video tidak bisa ditayangkan oleh karena ada beberapa hal yang harus saya urus. Tetapi kita akan kembali melanjutkan pembahasan Firman Tuhan, dan kita akan kembali ada di dalam kitab Rut. Kitab Rut ini cukup menarik untuk kita bahas. Kita masih akan terus melanjutkan sampai beberapa video ke depan, gitu ya. Jadi karena kitab ini cukup singkat, ceritanya juga cukup menarik untuk dibahas, dan ada beberapa hal yang perlu kita ingat-ingat dan lihat-lihat dari kitab Rut. Dan kita akan sedikit mengingat tentang apa yang sudah kita bahas di dalam kitab Rut, bahwa kita mengetahui di akhir dari pasal 1 dari kitab Rut, kita tahu Naomi itu punya arti namanya itu manis atau kesukaan. Kemudian dia pulang dari tanah Moab, dia pulang ke daerahnya. Waktu dia pulang ke daerahnya, orang-orang manggil-manggil dia, terus kemudian dia tidak mau disebut Naomi, dia mau disebut dengan kata Mara. Mara itu artinya adalah pahit. Kenapa? Karena akhirnya dia menyadari bahwa dia harus menerima apa yang pahit dari apa yang sudah dia jalani. Tentu pahit ini berasal dari atas seizin Tuhan, gitu, terjadi atas hidupnya dia. Oleh karena apa? Oleh karena Elimelek, suaminya, memilih untuk pergi daripada tanah Israel lalu menuju kepada Moab. Jadi Elimelek lebih melihat tanah yang tidak ada bangsanya, tanah yang tidak diizinkan Tuhan, itu ternyata lebih baik karena kelihatannya lebih subur dari apa segala macam dibanding tanah Israel yang saat itu sedang dilanda kelaparan, gitu ya. Dan itu yang kemarin menjadi refleksi kita, bahwa kadang-kadang kita melihat tanah lain, tempat lain itu menjadi lebih asik, lebih subur dibanding tanah kita, dibanding apa yang sedang kita kerjakan, dibanding pergumulan-pergumulan kita. Kadang-kadang kita bisa melihat hal seperti itu. Terus kemudian juga kita melihat di sini tentang fungsi dari seorang pria. Pria itu adalah seorang pemimpin dan wanita itu adalah penolong. Keduanya itu setara di hadapan Allah. Tetapi jika pria pemimpin itu berdosa dan penolong itu berdosa, maka keduanya akan saling menuntun keluarganya ke dalam keberdosaan. Dan kita melihat Elimelek kemarin memimpin keluarganya untuk ke tanah Moab, untuk melanggar aturan Allah. Dan akhirnya Elimelek dan anak-anaknya pun dibantai. Jadi tinggal sisa Naomi dan juga menantu-menantunya. Nah, salah satu dari menantunya, Orpa, itu kemudian pulang, dan sekarang tinggal Naomi dan Rut, yang akhirnya mereka sudah kembali ke tanah mereka sendiri, ke Israel, gitu ya, ke Kanaan, ke bangsa mereka. Nah, terus kemudian si Naomi ketika bertemu dengan sahabat-sahabatnya, dia tidak mau disebut Naomi, tapi maunya disebut Mara. Itu yang kemarin kita bahas. Dan sekarang kita akan membahas dan membaca sedikit kitab Rut lagi. Mari, Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu, teman-teman dan saudara-saudara sekalian untuk membaca kitab Rut, dan kita akan baca dari Rut pasal yang kedua. Dan untuk membuat kita semakin memahami firman, kalau Bapak Ibu sedang ada di rumah, mungkin boleh diambil Alkitabnya, buku catatannya. Kalau Bapak Ibu sedang ada dalam perjalanan dan tidak sedang menyetir atau segala macam, atau sedang tidak ada urusan, boleh juga diambil handphonenya atau sesuatu yang bisa mengeluarkan teks-teks Alkitab. Dan kemudian kita akan belajar bareng-bareng dari kitab Rut ini. Mari saya ajak kita semua untuk membaca kitab Rut. Rut pasal yang kedua. Rut pasal yang kedua, kita akan baca ayat 1 sampai ayat 7 saja, sebelum kita lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Sekali lagi kita akan baca ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-7 saja. Dengan judul perikop, Rut bertemu dengan Boas. Saya akan bacakan ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak saudaranya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut, perempuan Moab itu, berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke belakang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku, pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini?
Bujang yang menguasai penyabit-penyabit itu berkata, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Nah, 7 ayat ini akan kita coba gali apa yang kita bisa dapatkan dari bagian ini. Pertama-tama kita akan melihat di sini ada satu nama baru, yaitu nama Boaz. Ya, Boaz. Boaz itu memiliki arti yaitu strength atau kekuatan gitu ya, strength atau kekuatan. Tapi yang menjadi unik adalah kenapa ayat pertama dimulai dengan kata-kata ini. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boaz. Nah, kenapa harus ada informasi seperti ini? Padahal cerita sebelumnya dan cerita setelahnya kita nggak menemukan sesuatu yang kayaknya cocok nih dengan jalur cerita yang seperti ini. Nah, itu yang makanya kita coba sama-sama lihat di pasal selanjutnya. Jadi supaya kita bisa mengetahui kenapa ayat 1 ini ditulis secara demikian, maka kita perlu melihat kepada Rut 4. Mari, saya mengajak kita untuk membuka Rut 4, ayat yang ketiga. Jadi kita bisa melihat ceritanya itu seperti apa dengan memperbandingkan dari ayat yang lain, tentu di dalam pasal yang sama. Jadi ini adalah cara kita untuk menafsirkan firman, yaitu pertama-tama kita menafsirkan dengan melihat kepada konteks dekatnya dulu. Konteks dekat itu maksudnya apa? Misalnya kita memiliki 7 ayat yang tadi kita baca, misalnya kayak gitu. Nah, kita melihat konteks dekat. Konteks dekat itu artinya konteks yang berada di atas atau di bawah atau sebelum atau sesudah perikop tersebut. Sekali lagi, konteks dekat ini adalah tentang perikop atau ayat setelah atau sebelum ayat yang kita baca. Jadi itu adalah konteks terdekatnya ya. Jadi yang ada di setelah dan atau yang ada yang sebelum. Nah, kalau misalkan kita udah lihat kepada konteksnya, kita bisa lebarkan lagi konteksnya. Yang misalnya tadi kita lihatnya secara perikop, sekarang kita lihatnya secara pasal setelah dan pasal sebelum. Kemudian nanti kita bisa melihat secara satu kitab. Setelah satu kitab, kita bisa melihat secara, misalnya ini perjanjian lama, kita lihat secara perjanjian lama. Atau mungkin ini kitab sejarah, kita bisa lihat di dalam sejarah. Sejarah ini ada berarti ada hakim-hakim, ada Rut, ada Samuel, dan kita bisa memperbandingkan dengan kitab-kitab tersebut. Baru nanti di akhirnya baru kita perbandingkan dengan seluruh kitab yang ada di dalam Alkitab. Nah, itu adalah cara-cara kita untuk menafsirkan dan melihat kepada konteksnya. Kita mulai dari konteks yang terdekat. Dan untuk mengetahui ayat 1 dari pasal 2 itu ngomong apa, menceritakan tentang apa, kita perlu melihat kepada Rut 4. Ayat 3, jadi konteks setelahnya. Ayat 3 berkata demikian. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi. Jadi kita mengetahui di sini bahwa ternyata tanahnya punya Elimelek itu mau dijual sama Naomi. Itulah kenapa makanya perlu ada kalimat pasal 2 ayat 1 ini. Naomi punya seorang sanak dari pihak suaminya. Nah itu. Jadi ini diceritakan bukan sekonyong-konyong gitu ya. Bukan kayak ada informasi dadakan yang nggak penting gitu. Bukan. Tetapi diceritakan hal seperti itu karena untuk melihat ke pasal 4. Kita lanjut ke pasal 4 ayat 3. Yang telah pulang dari tanah daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal ini kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku supaya aku tahu. Sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau, dan sesudah engkau, aku. Lalu berkatalah ya, aku akan menebusnya. Nah, jadi kita bisa memperhatikan di sini bahwa ini nanti akan bicara tentang penjualan tanah, penebusan tanah, dan ternyata orang-orang yang menebus tanah itu tidak bisa orang-orang yang sembarangan. Jadi memang ada orang-orang yang sudah dihususkan. Kita harus ingat sekali lagi bahwa tanah bangsa Israel itu tidak boleh kayak diperdagangkan secara bebas atau ditukar dengan suku lain dan lain sebagainya macam. Itu ada aturan-aturannya seperti itu. Nah, ini yang makanya kita nanti akan melihat bahwa bangsa Israel ini sangat teratur, sangat rapi. Lihat ya, bahwa sebenarnya kalau mau beli langsung bisa aja. Tapi dia tahu bahwa ada orang yang lebih layak dulu sebelum dia. Nah itu, nanti ayat pertama akan membicarakan tentang hal tersebut. Nah kemudian kita melihat di ayat 2.
Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Kemudian dia pergi. Nah pertanyaannya gini, apakah sebenarnya waktu dia memungut bulir jelai itu, dia boleh memungut secara sembarangan saja, atau dia harus menjadi seorang pekerja gitu, pekerja dari tempat tersebut? Ya misalnya saya yang punya ladang gitu, saya yang punya ladang. Terus bapak ibu misalnya si Naomi ini, Naomi dan Ruth ini. Terus Ruth tiba-tiba datang ke tempat saya. Kemudian dia ngambil jelai-jelai punya saya seenaknya gitu. Nah, apakah hal tersebut sebenarnya diizinkan atau tidak? Atau apakah ketika seseorang mau menjadi pemungut jelai, ia harus daftar dulu jadi karyawan? Nah, untuk itu kita perlu melihat kepada Imamat 23-22 supaya kita punya cerita yang lebih lengkap lagi. Mari kita buka bersama-sama Imamat, kitab Imamat 23-22. Kitab Imamat adalah salah satu kitab yang jarang banget untuk dikupas-kupas, tetapi ini kitab yang cukup menolong. Kenapa di dalam Perjanjian Lama ada tata cara yang demikian? Maka kita perlu melihat kepada kitab Imamat juga di dalam teks ini. Imamat 23-22. Teksnya berbunyi demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, ayat 22 ya. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi waktu ada musim memanen gitu ya, musim memanen, itu kan nanti ada bulir-bulir yang jatuh, ada buah-buah yang jatuh, dan yang jatuh itu tidak boleh diambil lagi oleh bangsa Israel. Itu adalah nanti diberikan kepada orang-orang asing dan juga orang-orang miskin. Nah, yang menarik adalah di ayat 2 ini tiba-tiba Ruth ngomong sama Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut. Ingat ya, memungut. Dia tidak bilang bahwa saya mau kerja gitu kepada pemilik sebelah, tapi dia bilang dia mau memungut bulir-bulir jelai. Nah, berarti kan secara logika ya, berarti dia ngerti gitu tentang aturan ini. Dia ngerti bahwa dia punya di dalam bangsa Israel itu ada aturan di mana orang asing atau orang miskin itu boleh memungut sesuatu yang jatuh gitu dari hasil panen gitu. Nah, kemudian inilah yang dimanfaatkan, yang dilakukan oleh Ruth, yaitu Ruth akhirnya mau memungut bulir-bulir jelai oleh karena dia adalah salah satu dari dua golongan ini, bahkan dia dua-duanya. Dia adalah orang asing dan dia adalah orang miskin. Dia orang asing, kenapa? Kita lihat di ayat 2, jelas banget di situ dibilang perempuan Moab. Ingat, perempuan Moab ini bukan bagian dari suku Israel. Jadi dia adalah orang asing. Tetapi yang menjadi unik, kok bisa-bisanya orang asing ini tahu aturan bangsa Israel? Nah, ini yang kita mesti pahami ya. Kok bisa-bisanya orang asing ini tahu aturan bangsa Israel, dan aturan ini berkaitan dengan cara hidup, terus bagaimana mengatur hidup dan lain sebagainya macam. Kok bisa-bisanya orang ini tahu? Nah, itu makanya kita melihat di pasal pertama ayat 16 dari kitab Rut. Nah, di dalam pasal pertama ayat 16 itu, di situ ada kata-kata bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Kita harus ingat kembali di video sebelum-sebelumnya, kita udah bahas mengenai teks bangsamu bangsaku, Allahmu Allahku. Artinya apa? Kalau kita bilang bangsamu bangsaku, artinya pemerintahan atau cara hidup atau peraturan yang berlaku di dalam bangsa tersebut, itu akan juga dilakukan oleh Naomi. Karena dia bilang bangsamu bangsaku. Jadi aturan-aturan dari negaramu, aturan-aturan dari bangsamu, itu menjadi aturan-aturan dan cara hidupku juga. Kita harus ngerti, aturan bangsa itu akan membuat manusia yang ada di dalam bangsa itu atau masyarakat itu memiliki cara hidup tertentu. Dan inilah yang akhirnya Ruth lakukan. Dia ngerti aturan itu dan akhirnya dia tahu cara hidupnya harus seperti apa. Kalau saya miskin atau saya ini adalah orang asing, maka saya bisa mendapatkan apa dari bangsa ini. Dan ternyata dari aturan itu ada aturan bahwa kalau ada panen, itu boleh diambil, yang jatuh-jatuh itu, hasil-hasil panen yang jatuh-jatuh itu boleh diambil oleh orang asing atau orang miskin. Dan Ruth itu keduanya, makanya diambil. Makanya di dalam teks ini Ruth tidak ngomong
saya akan melamar kerja ke sebelah. Tapi dia ngomong, saya akan memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Memang di sini ada kata murah hati, tentu. Di sini mau menunjukkan bahwa Ruth tetap menghargai, meskipun ada aturan, ya, meskipun ada aturannya, tetap Ruth mau menjunjung tinggi adab gitu ya, tentang kesopanan dan lain sebagainya macam. Makanya, dan juga dia tahu nih ada orang-orang yang mungkin ikhlas, ada orang yang mungkin nggak ikhlas dan lain sebagainya macam. Dan dia mau mendatangi orang yang memang memiliki kemurahan hati tersebut. Nah, jadi sekali lagi, dari teks ini kita bisa melihat bahwa Ruth yang memiliki arti sahabat, dia adalah seorang Moab, orang asing, bukan suku Israel. Tetapi dia menjadi orang yang turut kepada perintah-perintah apa yang diatur di dalam kehidupan bangsa tersebut. Maka ini menjadi sebuah refleksi, perenungan sih bagi kita semua sebenarnya. Sampai sejauh ini, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, apakah kita menjadi sama seperti Ruth ini? Orang-orang yang tahu aturan, orang-orang yang mengerti aturan, orang-orang yang mengerjakan aturan juga. Apakah jangan-jangan kita cuma hanya tahu, dan kita hanya melihat dari jauh, tapi kita tidak mau memikulnya? Nah, berbeda dengan Ruth. Ruth ini ketika dia convert, bertobat, begitu dia pindah kebangsaan, begitu dia pindah kepada Allah yang benar, dia kemudian memakai cara hidup yang memang diperkenan oleh Allah untuk dia pakai. Nah, ini yang menjadi salah satu perenungan bagi kita dari kitab Ruth ini. Bahwa Ruth ketika deklarasi imannya, dia tidak pernah main-main. Maka kita pun seharusnya demikian. Ayat 3, pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Nah iya, kita lihat di sini, jadi Ruth tidak hanya bicara, tidak hanya minta izin sama Naomi, tapi dia juga langsung bergegas. Dan tentu waktu dia memungut jelai ini, dia tidak hanya memungut bagi dirinya sendiri. Ya, dia juga memungut bagi Naomi. Nanti kita akan melihat di ayat-ayat selanjutnya bahwa Ruth itu sangat peduli, sangat berbelas kasih kepada Naomi, yang notabene adalah mertuanya. Dan juga sebenarnya Ruth itu sudah diberi kesempatan untuk melepaskan diri daripada Naomi, tapi Ruth tidak mau. Ruth tetap memilih untuk bersekutu bersama dengan mertuanya. Jadi kita lihat di sini nanti dia betul-betul pergi. Dia betul-betul mau memungut bulir jelai. Jadi di sini ada sebuah keteguhan, ada sebuah kerajinan, ada sebuah pengertian yang diubah dari kehidupan seorang yang kemudian mengenal Allah yang benar, dan ada kehidupan yang dijalankan yang sesuai dengan kebenaran aturan, kebenaran-kebenaran yang sudah dipaparkan. Nah, ini yang menjadi salah satu hal yang perlu kita pikirkan gitu ya. Nah, mungkin video kali ini hanya sampai di sini saja. Sesimpel itu aja dulu yang akan kita renungkan, yaitu tentang mengertikah kita mengenai aturan-aturan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Apakah kita memahaminya? Apakah kita orang-orang yang bertobat? Apakah kita orang-orang yang menjalankan perintah? Apakah kita orang-orang yang sungguh-sungguh punya kesungguhan, tidak hanya menjalankan tapi juga mengetahuinya, tapi juga merenungkannya, tapi juga dengan serius untuk melakukan penyelidikan, tapi juga dengan serius untuk mengerjakannya? Apakah kita orang-orang yang demikian? Nah, seperti apa yang kita lihat dari kisah Ruth ini, demikian juga yang kita lihat dari Kristus. Apa itu? Bahwa Kristus, dia mengerjakan perintah-perintah Allah, perintah-perintah yang ada, yang tertulis di dalam teks-teks perjanjian lama. Dia lakukan itu secara presisi. Dia mengerti aturan, dia mengerjakan aturan. Dan kemudian pada akhirnya, karena dia mengerjakan aturan itu, akhirnya dia layak untuk naik ke kayu salib. Nah, ini yang menjadi perenungan bagi kita. Mari, saat ini, mengertilah, pelajarilah aturan-aturan Allah, kebenaran Allah. Pelajarilah dengan serius, pelajarilah dengan sungguh. Hayati, nikmati, dan juga hidupi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan hanya sekedar, jangan hanya melakukan satu atau dua, dan jangan karena kita sudah melakukan satu atau dua aturan, kita merasa kita sudah melakukan semuanya. Oh, semua perintah Allah harus dilakukan dengan serius. Maka mari, kalau hari ini kita tahu kita adalah orang-orang yang harus menyembah kepada Allah, maka kita jadikan Tuhan adalah sebagai Tuhan kita, dan aturan-aturannya adalah sebagai cara hidup kita, sehingga kita betul-betul bisa menyebarkan dan juga bisa terus memproklamirkan Kristus kemanapun kita berada.
Baik, itu saja yang saya ingin sampaikan, dan jangan lupa untuk terus mengulik firman, dan jangan lupa untuk terus membaca Alkitab Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ingat bahwa video ini bukanlah sebagai pengganti dari pembacaan Alkitab sehari-hari. Kita semua harus membaca Alkitab, kita semua harus meneliti firman Tuhan dengan serius, dan kita semua tentu harus melakukannya dengan serius. Sehingga tolong jangan gantikan pembacaan Alkitab Anda dengan menonton video ini. Bacalah Alkitab, nonton videonya juga. Dan jangan lupa untuk terus like, share, subscribe. Jangan lupa untuk terus ditonton, diulang-ulang, dan terus support kegiatan untuk podcast Ngulik Firman ini. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati dan selamat mengulik.